Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hatimu hidup? Atau sedang menunggu untuk dibangunkan dengan cahaya iman? Pertanyaan itu tidak meminta jawaban lisan. Ia mengetuk diam-diam di dalam dada, di antara tumpukan rutinitas dan ambisi yang tak pernah usai. Seringkali hidup berjalan cepat, tetapi tanpa arah. Pekerjaan dikejar, target ditekuni, tubuh bergerak. Namun jiwa tetap merasa kosong. Dalam Islam, hati bukan sekadar pusat emosi. Ia adalah pusat kehidupan spiritual. Qalb, kata dalam bahasa Arab, bermakna sesuatu yang selalu berubah. Maka tidak heran bila kadang terasa tenang, namun di lain waktu gersang. Hati yang hidup adalah hati yang sadar, jernih, dan terhubung pada Tuhannya. Sebaliknya, hati yang mati bukan berarti tidak berdetak, tapi kehilangan rasa. Tak lagi bergetar saat mendengar nama Allah, tak lagi gelisah saat jauh dari kebenaran. Dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh." Itulah hati. Namun betapa sering hati dibiarkan begitu saja. Ia tidak dipelihara, tidak dikenali. Padahal, sebagaimana tubuh membutuhkan makanan dan istirahat, hati pun butuh siraman. Dari Al-Quran, dari zikir, dari kesadaran bahwa dunia ini hanya persinggahan sementara. Tapi ketika dunia terlalu bising, hati bisa menjadi tempat yang sunyi. Tidak terdengar, tidak diperhatikan, tidak dirawat. Itulah detak yang terlupakan. Maka saat segala kenikmatan dunia telah dicapai namun ketenangan tak juga datang, saat segala hiburan terasa hambar meski tawa terdengar, mungkin bukan hidup yang salah arah, tapi hati yang tak lagi bicara. Dan itulah awal dari sebuah kehilangan besar. Kehilangan arah, kehilangan makna, kehilangan kepekaan terhadap cahaya kebenaran. Karena sebelum hati bisa hidup kembali, ia harus dikenali. Dan sebelum dikenali, kita harus sadar bahwa ia sedang membisu. Tapi bagaimana mengenali hati yang membisu, jika diamnya begitu halus dan sunyi? Ia tidak berteriak, tidak protes, tidak memberontak. Ia hanya perlahan menjauh. Tak lagi tersentuh oleh lantunan ayat, tak lagi tergugah oleh nasihat, tak lagi peduli apakah hidup ini mendekatkan atau menjauhkan dari Allah. Semuanya tampak baik di permukaan. Aktivitas lancar, ibadah dilakukan, senyum diberikan. Namun di dalam dada, ada kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Inilah awal dari hati yang membisu. Bukan karena tak tahu jalan, tapi karena terlalu terbiasa berjalan tanpa arah. Terlalu sering memilih diam saat nurani berbisik pelan. Al-Quran menggambarkan kondisi ini sebagai hati yang keras, hati yang tertutup, atau bahkan hati yang dilalaikan. Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Ataukah hati mereka telah terkunci? Quran Surat Muhammad, ayat 24. Terkunci. Bukan karena tidak memiliki kunci, tapi karena tidak ingin membukanya. Karena lebih nyaman larut dalam rutinitas, dalam pencapaian duniawi, dalam ambisi yang terus menuntut. Sehingga ketika dosa datang, hati tak lagi gelisah. Ketika kelalaian berulang, tak lagi terasa salah. Dan ketika hidayah hadir, ia dianggap gangguan, bukan cahaya. Di saat seperti inilah hati tidak mati, tapi tak benar-benar hidup. Ia hanya membisu, menyimpan keresahan, tapi tak tahu kepada siapa harus dibuka. Menyimpan beban, tapi tak lagi mengangkat doa. Dan itulah yang paling mengkhawatirkan. Ketika hati tak merasa ada yang perlu diperbaiki. Karena keheningan hati bukan tanda ketenangan, tapi bisa jadi sinyal perlahan dari kematian ruhani. Dan bila dibiarkan, bisu itu bisa menjadi gelap. Dan gelap bisa menjadi kehilangan arah. Gelapnya hati tidak datang sekaligus. Ia turun perlahan, seperti bayangan yang merambat saat cahaya tertutup. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hati terlalu lama menutup diri dari cahayanya. Setiap kali kebaikan ditunda, setiap kali dosa disepelekan, setiap kali nasihat diabaikan, satu lapisan gelap menutupi hati. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba
Apabila melakukan satu dosa, maka dititikkan di hatinya satu titik hitam. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan bila titik itu tidak disucikan dengan taubat, zikir, atau penyesalan yang tulus, maka titik-titik itu akan menumpuk. Bukan hanya menggelapkan hati, tapi juga melemahkan penglihatan batin. Sehingga yang hak dianggap biasa, yang salah terasa wajar, dan yang haram terlihat menarik. Inilah puncak dari pengabaian. Ketika hati merasa baik-baik saja padahal sedang berjalan menuju kehampaan. Seseorang bisa saja menangis dalam doa, tapi jika air mata itu hanya menjadi rutinitas tanpa pemurnian, maka ia tak menyentuh inti. Seseorang bisa membaca Al-Quran tiap hari, tapi bila huruf-huruf itu tak lagi menggetarkan, berarti bukan bacaan yang kurang, tapi hati yang sedang tertutup. Dan yang paling menakutkan bukanlah dosa besar, melainkan dosa kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa rasa bersalah. Karena ia membuat hati menjadi biasa. Dan hati yang terbiasa, lambat laun menjadi beku. Maka saat kita bertanya, mengapa sulit merasakan kehadiran Allah dalam hidup? Bisa jadi jawabannya bukan karena Allah jauh, tapi karena terlalu banyak bayang-bayang yang menutup cahaya itu. Dan selama bayang-bayang itu tidak disingkirkan, maka cahaya itu tetap tertahan, menunggu waktu, menunggu ruang, menunggu hati terbuka. Namun, tidak selamanya hati akan diam. Ada saat ketika semuanya mencapai batasnya. Ketika rutinitas tak lagi memberi rasa, dan kesenangan dunia mulai kehilangan makna. Saat itu, muncul kekosongan yang tidak bisa dijelaskan, kehampaan yang memekakkan jiwa. Malam-malam yang dulunya sibuk dengan dunia, kini terasa kosong meski terang benderang. Doa-doa terasa hambar, bukan karena Tuhan menjauh, tapi karena hati tak tahu bagaimana mendekat. Inilah titik balik, bukan karena segalanya runtuh, tapi karena jiwa mulai haus sesuatu yang lebih dari sekadar dunia. Kelelahan yang tak bisa disembuhkan oleh istirahat, keresahan yang tak bisa diredakan oleh hiburan. Dalam sunyi, ada suara yang perlahan muncul. Bukan dari luar, tapi dari dalam diri. Sebuah bisikan lembut yang berkata, "Kembalilah." Allah tidak menunggu kita sempurna untuk memberikan petunjuknya. Dia hanya menunggu kejujuran sekecil debu, satu momen tulus, satu lirih tangis di tengah malam, satu sujud yang benar-benar butuh. Maka dia pun membalas dengan cahaya. Sebagaimana bumi yang kering bisa kembali hijau karena hujan, begitu pula hati yang kering bisa hidup kembali karena tetesan cahaya dari langit. Cahaya itu tidak menyilaukan. Ia perlahan menyusup. Ia hadir bukan untuk menghakimi, tapi untuk membimbing. Ketika hati mulai sadar bahwa selama ini ia jauh, maka itu bukan kelemahan, itu awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Karena kesadaran adalah rahmat. Dan rahmat adalah awal kebangkitan. Dari titik kesadaran itu, hati mulai bergerak. Ia tak lagi hanya menjadi saksi, tapi juga pencari. Ia mulai membuka dirinya pada cahaya yang dulu ditolaknya. Tidak dengan gegap gempita, tapi dengan keheningan yang dalam, layaknya tanah yang diam menerima hujan. Al-Quran yang dulu hanya dibaca untuk menggugurkan kewajiban, kini mulai menyentuh. Setiap ayat terasa seperti sapaan pribadi. Bukan lagi rangkaian huruf, tapi petunjuk hidup. Zikir yang tadinya hampa, kini menjadi napas yang menenangkan. Ia menghidupkan ruang-ruang batin yang telah lama tertidur. Hati itu pun mulai bersih. Debu-debu yang dulu menutupinya perlahan tersapu oleh istighfar. Cahaya mulai menyelinap melalui celah-celah luka, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menyembuhkan. Dan ketika cahaya itu menetap, sesuatu yang ajaib terjadi. Hati menjadi lembut. Ia menjadi peka terhadap kebaikan, mudah tersentuh oleh kasih sayang, dan mulai merasa perih ketika menjauh dari kebenaran. Inilah hati yang mulai hidup. Bukan berarti bebas dari ujian, tetapi kini ia punya pegangan. Ia tidak lagi terseret oleh gelombang dunia, karena telah berlabuh pada tali langit. Sebagaimana embun yang jatuh perlahan namun memberi kehidupan, demikian pula dengan cahaya iman yang membasuh hati. Ia tak mencolok, tapi mengubah segalanya.
Dan ketika hati sudah mulai hidup kembali, barulah seseorang memahami bahwa hidup yang sejati bukan di luar, tapi di dalam. Hati yang hidup tidak hanya memberi makna bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi sekelilingnya. Ia menjadi pusat ketenangan, bukan kegelisahan. Ia memancarkan keteduhan, bukan ketegangan. Ia memberi kehidupan, bukan dengan kekuatan fisik, melainkan dengan kelembutan ruhani. Dalam Islam, hati yang hidup adalah hati yang terhubung dengan Allah. Hati yang penuh zikir, jujur dalam niat, dan bersih dari dendam serta kesombongan. Hati yang menangis bukan karena dunia, tetapi karena takut kehilangan cahaya Rabb-Nya. Ketika hati seperti ini mengisi dada seorang manusia, maka langkahnya pun menjadi bijak. Kata-katanya menjadi penyejuk. Diamnya pun mengandung makna. Dan hidupnya menjadi manfaat bagi yang lain. Itulah mengapa Al-Quran menyebut, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surat As-Syams, ayat 9-10. Karena pada akhirnya, bukan harta, jabatan, atau pujian yang menyelamatkan, tetapi hati yang bersih, hati yang hidup, hati yang kembali kepada Allah dalam keadaan tenang. Hati yang selama hidupnya berjalan dalam cahaya. Maka sebelum waktu itu datang, saat semua jasad akan diam dan hanya hati yang bicara, marilah kita bertanya dengan jujur. Apakah hatimu sudah hidup? Atau masih menunggu untuk dibangunkan? Karena setiap detik adalah kesempatan. Dan setiap hati, seberapapun gelapnya, selalu bisa kembali bersinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.